Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eza selaku dosen mata kuliah akuntansi. Ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, sayang banget nih kepada teman-teman, kita nggak bisa presentasi seperti biasa, tapi nggak apa-apa, walaupun terhalang satu dan lain hal, tapi semoga materi yang saya dan rekan saya sampaikan akan diterima dengan baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Putri Intan Nuraini dengan NIM 1227 dan rekan saya Fahrudin Darukutni dengan NIM 1225. Disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi produk bersama dan produk sampingan. Apa yang dimaksud dengan produk bersama? Produk bersama adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses secara serentak atau disebut joint process sampai titik pemisahan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Contoh proses produksi bersama. Departemen 1 ada bahan baku sapi dan bahan baku produksi. Di situ dipisahkan daging kualitas 1, daging kualitas 2, daging kualitas 3, dan tulang dan kulit. Daging kualitas 1 masuk ke departemen 2 yaitu proses tambahan. Daging kualitas 2 masuk ke departemen 3 yaitu proses tambahan. Daging kualitas 3 masuk ke departemen 4 proses tambahan. Dan tulang dan kulit langsung ke persediaan produk sampingan. Dari departemen 2, proses tambahan diolah lagi menjadi persediaan barang jadi. Departemen ketiga, proses tambahan diolah lagi menjadi ke persediaan barang jadi. Dan departemen keempat, dari proses tambahan diolah ke persediaan barang jadi. Dari persediaan barang jadi, berdasarkan alokasi biaya ditambah biaya proses tambahan. Apa itu biaya produk sampingan? Produk sampingan merupakan hasil insidentil dan yang tidak dikehendaki dari proses bersama atau disebut joint process. Contoh produk utama dan produk sampingan. Peraga 8.1. Produk utama dan produk sampingan. Produk bersama dan biaya bersama. Dipisahkan menjadi dua, yaitu yang pertama, produk utama relatif bernilai tinggi, contohnya beras. Dan produk sampingan relatif bernilai rendah, contohnya dedak atau katul. Selanjutnya, definisi biaya bersama dan produk bersama. Pengertiannya, yang pertama, biaya bersama atau joint cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah. Yang kedua, produk bersama atau joint produk, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan proses bersama. Yang ketiga, produk utama, yaitu satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih tinggi. Dan yang keempat, produk sampingan, yaitu satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah. Karakteristik produk utama dan produk sampingan. Produk utama. Yang pertama, tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan. Yang ketiga, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama.
Produk sampingan mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, bukan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Penggolongan produk sampingan. Yang pertama, dapat dijual langsung setelah terpisah dari produk utama. Yang kedua, memerlukan proses pengolahan yang lebih lanjut. Akuntansi produk bersama, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk bersama umumnya menghadapi berbagai macam masalah. Permasalahan karena masing-masing produk memiliki masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda-beda. Metode yang dapat digunakan yaitu 1. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Dan yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode nilai pasar atau nilai jual relatif, yaitu metode yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama. Contoh metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode nilai pasar. PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penghilangan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak tersebut adalah sebesar Rp1.000.000. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik pisah adalah bensin 1.000, minyak pelumas Rp750, dan minyak tanah 500. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dibuat alokasi biaya bersama sebagai berikut. Produk bersama bensin, jumlah produk 40.000 liter, harga jual per unit 1.000, nilai jual ya, jumlah produk dikali harga jual per unit 40.000 dikali 1.000 yaitu 40 juta. Nilai jual relatif 50%, 80%. Alokasi biaya bersama. Nilai jual relatif dikali dengan harga jual per unit sama dengan 508.000. Biaya per unit yaitu 12,70. Yang kedua, pelumas. Jumlah produk 35.000 liter, harga jual per unit 750. Nilai jual 26.250.000. Nilai jual relatif 33,33%. Alokasi biaya bersama 333.300 rupiah. Biaya per unit 9,52. Yang ketiga, minyak tanah 25.000 liter. Harga jual per unit 500.000. Nilai jual 12.500.000. Nilai jual relatif 15,87%. Alokasi biaya bersama 158.700, biaya per unit 6,35. Jadi total jumlah produk 100.000 liter, nilai jual 78.750, nilai jual relatif 100%, alokasi biaya bersama 1 juta. Metode biaya rata-rata persatuan, yaitu digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama. Contoh metode rata-rata biaya persatuan. PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penghilangan minyak. Biaya bersama
yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak tersebut adalah sebesar 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Dengan demikian, total produksi secara keseluruhan adalah sebanyak 100.000 liter. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung biaya produksi rata-rata per liter adalah sebesar Rp10. Dari hasil 1 juta dibagi 100.000 liter. Berdasarkan tersebut, dapat dibuat alokasi biaya sebagai berikut. Yang pertama, bensin. Kuantitas 40.000 liter, rata-rata biaya persatuan Rp10, alokasi biaya bersama 400.000. Produk yang kedua, pelumas. Kuantitas 35.000 liter, rata-rata biaya persatuan Rp10, alokasi biaya bersama 350.000. Produk yang ketiga, minyak tanah. Kuantitas 25.000 liter, rata-rata biaya persatuan Rp10, alokasi biaya bersama 250.000. Jadi total kuantitas 100.000 liter dan total alokasi biaya bersama sebesar Rp1 juta. Metode rata-rata tertimbang. Didasar atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda. Contoh metode rata-rata tertimbang. PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penghilangan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak adalah sebesar 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Angka penimbang untuk masing-masing produk yaitu bensin 3, minyak pelumas 2, dan minyak tanah 1. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat alokasi biaya bersama sebagai berikut. Produk yang pertama, bensin. Jumlah produk 40.000 liter, angka penimbang 3, jumlah produk dikali angka penimbang. 40.000 liter dikali 3, yaitu 120 liter. Alokasi biaya bersama 558.140. Produk yang kedua, pelumas. Jumlah produk 35.000 liter, angka penimbang 2, jumlah produk dikali angka penimbang 35.000 dikali 2, 70.000 liter. Alokasi biaya bersama 325.581. Produk yang ketiga, minyak tanah. Jumlah produk 25.000 liter, angka penimbang 1, jumlah produk dikali angka penimbang 25.000 dikali 1, 25.000 liter. Alokasi biaya bersama Rp116.279. Jadi total jumlah produk 100.000 liter, jumlah produk dikali angka penimbang 215.000 liter, alokasi biaya bersama sebesar Rp1 juta. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Daru atas penjelasannya dan semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode keempat atau yang terakhir adalah metode unit kuantitatif. Didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan menggunakan sejumlah bahan baku dengan tingkat koefisien bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, berikut ada contoh dari metode unit kuantitatif. Maksudnya kuantitatif.
PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah. Dalam pelaksanaan proses produksinya, perusahaan tersebut menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 100.000 liter untuk diolah menjadi bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas menggunakan minyak mentah sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah menggunakan minyak mentah sebanyak 25.000 liter. Dari tersebut, maka diperoleh analisis biaya seperti di bawah ini. Produk yang pertama yaitu bensin dengan kuantitas produk 40.000 liter dan persentasenya 40% itu didapat dari 40.000 dibagi dengan 100 liter. Nah, alokasi biaya bersamanya itu didapat dari 40% dikali dengan 1 juta, maka hasilnya 400.000. Yang kedua, pelumas dengan kuantitas pemakaian 35.000 liter, persentasenya didapat dari 35.000 dibagi dengan 100.000, maka alokasi biaya yang diperoleh yaitu 350.000. Yang selanjutnya yaitu produk yang terakhir, minyak tanah dengan kuantitas pemakaian bahan baku 25.000 liter. Persentasenya yaitu sebesar 25% didapat dari 25.000 dibagi dengan 100.000 liter. Maka alokasi biaya bersamanya yaitu 25% dikali dengan 1 juta yaitu 250.000. Maka total yang didapat yaitu kuantitas sebesar 100.000 liter, persentase 100%, dan alokasi biaya sebesar 1 juta. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang metode penentuan biaya produk sampingan. Produk sampingan merupakan hasil sampingan dari produksi produk utama. Metode perlakuan biaya produk sampingan ada dua cara, yaitu cara pertama tidak dialokasikan ke produk sampingan atau tanpa alokasi. Nah, cara yang pertama ini dibagi lagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode pengakuan pendapatan kotor, adalah setiap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan produk sampingan dan pengurang biaya produk utama. Dan yang kedua yaitu metode pengakuan pendapatan bersih, yaitu biaya setelah titik pisah akan dikurangkan dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan. Dan cara yang terakhir yaitu dialokasikan ke produk sampingan atau dengan alokasi. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang metode tanpa alokasi. Yang pertama yaitu metode pengakuan pendapatan kotor. Penyajiannya dalam laporan laba rugi ada beberapa cara, yaitu yang pertama pendapatan lain-lain, yang kedua tambahan pendapatan penjualan produk utama, yang ketiga pengurang harga produk penjualan produk utama, dan yang keempat pengurang biaya total produksi produk utama. Nah, berikut adalah contoh soal dari laporan laba rugi PT Geraha Anugrah Insani. PT Geraha Anugrah Insani laporan laba rugi penjualan 600.000 didapat dari produk utama 10.000 unit dikali dengan 60. Lalu harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal 45.000, biaya produksi total 495.000, barang tersedia dijual yaitu hasil dari 45.000 ditambah dengan 495.000 yaitu 540.000. Persediaan akhirnya yaitu 90.000 yang akan menjadi pengurang dari 540.000, maka akan mendapatkan harga pokok penjualan sebesar 450.000. Laba kotornya 150.000 didapat dari 600.000 dikurangi 450.000. Lalu biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000 dan laba operasinya 90.000 didapat dari 150.000 dikurangi 60.000. Nah, berikutnya yaitu pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, dalam
penyajian pendapatan produk sampingan ini, yaitu pendapatan lain-lainnya nantinya akan menjadi penambah dari laba operasi. Contohnya penjualan 600.000, harga pokok penjualannya yang terdiri dari persediaan awal 45.000, biaya produksi total 495.000, barang tersedia dijual sebesar 540.000, persediaan akhirnya 90.000, maka diperoleh 450.000 dan laba kotornya 150.000, biaya pemasaran dan administrasi 60.000, laba operasinya 90.000. Pendapatan lain-lain, pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yaitu 45.000 dan laba sebelum pajak diperoleh sebesar 135.000 yang didapat dari 90.000 dari laba operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain sebesar 45.000. Selanjutnya yaitu pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Berbeda dengan cara sebelumnya, maka cara yang ini, pendapatan lain-lain digunakan sebagai penambah dari pendapatan penjualan. Contohnya penjualan sebesar 600.000, pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan 45.000, maka hasil yang diperoleh yaitu 645.000. Harga pokok penjualannya terdiri dari persediaan awal 45.000, biaya produksi total 495.000, barang tersedia dijual itu 540.000. Persediaan akhir yaitu 90.000, laba kotornya 450.000. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 190, laba kotornya sebesar 195.000 didapat dari 645.000 dikurangi dengan 450.000. Biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000 dan peroleh yaitu 135.000. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Nah, kalau tadi sudah sebagai penambah dari laba kotor, lalu yang kedua yaitu penambah dari pendapatan penjualan, selanjutnya yaitu merupakan pengurang dari harga pokok penjualan. Contohnya penjualannya 600.000, harga pokok penjualan persediaan awal 45.000, biaya akhir 90.000, maka hasilnya 450.000. Nah, dengan ini akan menjadi pengurang dari harga pokok penjualan sebesar 45.000, maka hasil yang diperoleh yaitu 405.000. Laba kotornya 195.000, biaya pemasaran dan administrasi 60.000, dan laba operasi yang diperoleh 135.000. Nah, selanjutnya pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Penjualannya yaitu 600.000, persediaan awal itu 1.000 unit dikali dengan 40,5 yaitu 40.500. Nah, kenapa, kalau sebelumnya tuh kan itu dikali 45. Nah, sekarang dikali 40,5 karena akibat dikurangkannya pendapatan penjualan produk sampingan periode sebelumnya dari biaya produksi produk utama pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu biaya produksi total 11.000 unit dikali 45 yaitu 495.000, produk sampingan yaitu 45.000, lalu biaya produksi neto 450.000 didapat dari 495.000 dikurangi 45.000. Nah, barang tersedia dijualnya itu 490.500 didapat dari 40.500 ditambah dengan 450.500. Nah, jika dilihat di dalam kurung ini, itu kan ada 12.000 unit dikali 40,875.
Nah, 40,875 itu didapat dari 490.500 dibagi dengan 12.000. Dan selanjutnya yaitu persediaan akhir 2.000 unit dikali 40,875 didapat 81.750. Maka hasilnya 408.750. Laba kotornya 191.250 didapat dari 600.000 dikurangi 408.750. Biaya pemasaran dan administrasi 60.000, laba operasinya 131.250. Nah, selanjutnya yaitu metode pengakuan pendapatan besi. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan akan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik pisah, mengakui adanya kebutuhan penelusuran biaya terhadap produk bersama. Nah, cara yang kedua yaitu dengan metode alokasi, yaitu sebagian biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan untuk menentukan jumlah biaya bersama dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode biaya berganti atau replacement cost, dan yang kedua metode biaya reversal atau reversal cost. Nah, metode biaya pengganti yaitu diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya. Akun barang dalam proses akan dikredit sebesar biaya pengganti produk sampingan. Nah, yang kedua yaitu metode biaya reversal, yaitu pada dasarnya sama dengan metode biaya pengganti. Namun, dalam metode ini jumlah biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan cara yang berbeda. Perhitungannya dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu nilai pasar produk sampingan dikurangi dengan taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya administrasi dan umum, dan taksiran biaya proses lanjutan. Nah, itu taksiran dari keempat taksiran tersebut akan dijumlah dan akan menjadi pengurang dari nilai pasar produk sampingan, maka didapat taksiran biaya produk sampingan. Nah, berikut merupakan contoh metode biaya reversal. Elemennya yaitu produk utama dan produk sampingan. Biaya bahan baku dari produk utama 1.500.000, biaya tenaga kerja langsung 2.100.000, biaya overhead pabrik 1.200.000. Total biaya produksi dari 40.000 unit yaitu 4.800.000. Nilai pasar 5.000 unit dikali 54 itu 270.000. Taksiran laba kotornya 20% dari harga jual yaitu 54.000. Lalu biaya pemasaran dan administrasi 5% dari harga jual 13.500 dijumlah menjadi 67.500. Lalu 270.000 dikurangi 67.500 maka hasilnya 202.500. Taksiran biaya produk setelah pemisahan, biaya bahan baku 30.000, biaya tenaga kerja langsung 36.000, biaya overhead pabrik 9.000, dijumlah menjadi 75.000 yang akan menjadi pengurang dari 202.500. Nah, maka diperoleh hasil 127.500. Nah, taksiran nilai produk sampingan pada saat pemisahan dikurangkan ke produk utama yaitu 127.500 itu didapat atau diambil dari produk sampingan. Nah, biaya produk utamanya yaitu 4.672.500 didapat dari 44.800 dikurangi 127.500. Ditambah dengan biaya produk sesungguhnya setelah pemisahan yaitu 69.000 dan biaya produk sampingannya sebesar 196.500 didapat dari 127.500 ditambah 69.000. Maka total jumlah unitnya yaitu produk utama sebanyak 1.200.000 unit, produk sampingan sebanyak 150.000 unit. Nah, biaya produk per unitnya yaitu produk utama 116,82 dan produk sampingan 39,30.
Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Dan semoga teman-teman bisa menikmati video yang telah kami siapkan khusus untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.